Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Hanifah Nur Zaitun, 2. Ajizah. Kami akan mempresentasikan tentang dasar, asas, fungsional, dan tujuan pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori perencanaan maupun pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan punya landasan dan asas yang sangat penting karena merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Beberapa di antara landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, ekonomis, psikologis, dan yuridis yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Beberapa landasan atau dasar pendidikan antara lain: 1. Dasar filosofis. Dasar filosofis merupakan dasar yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Pancasila sebagai landasan atau dasar filosofis sistem pendidikan menurut pasal 2 UU RI nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya, penjelasan UU RI nomor 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. 2. Dasar sosiologis. Dasar sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. 3. Dasar ekonomis. Peranan ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia. Sudah tentu pendidikan itu tidak akan membawa peserta didik ke arah hidup membingungkan, menyusahkan, dan sengsara, walaupun bisa mencari uang banyak. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini, peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. 4. Dasar psikologis. Dasar psikologis adalah jenis penelitian yang mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesional guru dalam proses pembelajaran di kelas, dengan melihat berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. 5. Dasar yuridis. Landasan atau dasar yuridis merupakan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang memiliki titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan, dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Yang kedua, asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumbuhan berpikir, baik pada tahapan perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas dalam pendidikan antara lain: 1. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari Asas 1922 yang menegaskan
bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam berkehidupan umum. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri atau self-fulfillment setiap individu. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional yaitu menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya atau potensialitas dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau idealitas. Fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat. Yang pertama, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai sosialisasi. Di dalam masyarakat pra-industri, generasi baru berusaha mengikuti cara hidup generasi sebelumnya, tidak melalui lembaga-lembaga sekolah seperti pada zaman sekarang. Pada zaman dulu, para generasi bangsa melakukan peniruan terhadap orang-orang sebelumnya dengan ikut terjun langsung ke dalam fenomena yang ingin diketahuinya. Yang kedua, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai wawasan sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan masyarakat, berupaya menerapkan nilai-nilai yang didapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai anggota masyarakat, individu memberikan dukungan dan berusaha untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. Yang ketiga, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai pelestari budaya. Sekolah juga menjadi alat pelestari budaya yang masih layak untuk dipertahankan, seperti bahasa daerah, seni, budi pekerti, dan segala upaya memberdayakan sumber daya lokal guna kepentingan sekolah dan masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintah. Yang pertama, menciptakan generasi penerus bangsa. Hal ini berhubungan dengan tersedianya berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada, sehingga dapat membantu melahirkan banyak sekali generasi muda yang berguna bagi banyak orang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Yang kedua, pendidikan sebagai alat ukur kepedulian terhadap generasi bangsa. Dengan adanya kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia, diharapkan masyarakat menjadi sadar bahwa pentingnya memelihara dan mengembangkan bakat-bakat generasi mereka guna mengantarkan keperadaban masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan memahami apa yang baik dan juga apa yang salah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dan juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.